Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 3 Desember. Hari Minggu, Pekan Advent yang pertama. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Ibaratnya seperti seseorang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai didapatinya kamu sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Tentunya, gereja memandang betapa pentingnya peristiwa kelahiran Yesus, sehingga penting pula mempersiapkan diri untuk merayakannya. Masa Advent diadakan sejak abad ke-6, dan ini merupakan masa persiapan khusus untuk menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita semua pasti tahu kata Advent berasal dari kata Latin adventus, yang artinya kedatangan. Kristus memang telah datang ke dunia dan akan datang kembali pada akhir zaman. Namun, Ia tidak pernah meninggalkan kita, gerejanya. Ia selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu, makna masa Advent mencakup 3 hal. Yang pertama, ingatan akan kedatangan Kristus yang pertama. Yang kedua, perayaan akan kehadirannya di tengah gereja setiap saat. Dan yang ketiga, penantian akan datangnya kembali di akhir zaman. Dengan kata lain, Advent harus dimaknai dalam arti yang penuh, yaitu dahulu, sekarang, dan di waktu yang akan datang. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, ada 2 perumpamaan Yesus mengenai kewaspadaan yang oleh Markus diringkas dan disatukan. Yang pertama, dalam Markus bab 13 ayat 34. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Pokok perhatian perumpamaan ini ada pada kesetiaan. Perumpamaan yang kedua dalam Markus bab 13 ayat 35.
Maka berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Di sini yang ditonjolkan adalah sikap waspada. Saudari-saudaraku yang terkasih, tuan yang disebut dalam Markus tampaknya pergi jauh sehingga harus mempercayakan miliknya kepada hamba-hambanya. Dan tentu ia juga merencanakan secara matang berapa lama ia akan pergi, sehingga kapan pulang juga sudah diketahui, atau paling tidak sebelum pulang akan memberitahu kapan akan tiba di rumah. Dan ini biasanya menjadi kebiasaan banyak orang yang merantau untuk kembali pada saat yang tidak terduga-duga atau pada malam hari. Sementara tuan yang disebut dalam Markus ayat 35 hanya pergi ke sebuah perjamuan nikah dan akan pulang malam itu juga walaupun tidak diketahui jam berapa persisnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau hal ini dikaitkan dengan masa Advent, maka sabda Tuhan hari ini mengandung pesan agar kita waspada, selalu siap sedia, dan berani mengembangkan apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Mereka yang berhasil mengembangkan dijadikan orang merdeka, bukan lagi hamba, dan tetap boleh tinggal di rumah itu. Hamba yang didapati berjaga pada saat tuannya tiba di rumah akan dilayani oleh tuannya untuk menikmati oleh-oleh dan berkah yang dibawanya dari pesta. Mereka tidak lagi diperlakukan sebagai hamba, tetapi setara dengan anggota keluarga sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah makna masa Advent kita. Kesempatan untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan sikap yang selalu siap sedia dan berwaspada, mengembangkan apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Mari kita menyongsong kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan hidupku akan ku serahkan. Engkaulah Tuhan cahaya jiwaku, penerang di jalan hidupku. Engkaulah Tuhan penghibur diriku, kala sedih duka hatiku. Hanya padamu Tuhan harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan hidupku akan ku serahkan.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.